Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aulia Rahmawati. Aku dari kelas 11 TKJA. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang jaringan tanpa kabel. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Jaringan tanpa kabel atau wireless network telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Kemudahan akses dan fleksibilitas yang ditawarkan telah menjadikannya pilihan utama bagi banyak orang dan organisasi. Nah, yang kedua ada konsep dasar jaringan nirkabel. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada access point, yang ketiga ada wireless adapter, yang keempat ada router, dan yang terakhir ada standar. Nah, yang pertama itu definisi. Definisi jaringan. Jaringan nirkabel adalah jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi data, bukan kabel fisik. Nah, yang kedua ada access point. AP access point. Perangkat yang berfungsi, access point itu perangkat yang berfungsi sebagai pusat koneksi nirkabel menghubungkan perangkat nirkabel jaringan kabel. Dan yang ketiga ada wireless adapter. Wireless adapter itu perangkat keras yang memungkinkan komputer atau perangkat lain terhubung ke jaringan nirkabel. Biasanya berupa kartu jaringan, internal, atau USB adapter. Yang keempat ada router nirkabel. Perangkat yang menggabungkan fungsi access point dan router memungkinkan berbagi koneksi internet dengan perangkat nirkabel. Yang kelima ada standar IEEE 802.11, standar yang mendefinisikan protokol komunikasi untuk jaringan nirkabel termasuk varian seperti 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, dan 802.11ac dan 802.11ax Wi-Fi 6. Dan selanjutnya di sini aku akan menjelaskan jenis-jenis jaringan nirkabel. Nah, kemudahan instalasi, proses instalasi lebih sederhana dibandingkan jaringan kabel, mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan. Ada skalabilitas, dapat mendukung sejumlah besar perangkat yang terhubung secara bersamaan, tergantung pada kapasitas akses point dan jaringan. Dan ada biaya. Biaya awal mungkin lebih tinggi karena perlu membeli perangkat nirkabel. Tetapi biaya operasional jangka panjang bisa lebih rendah karena tidak perlu perawatan kabel. Lalu ada mobilitas, memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung ke jaringan saat bergerak dan area jangkauan. Yang terakhir ada fleksibilitas, mudah diperluas dan disesuaikan dengan kebutuhan tanpa perlu menarik kabel tambahan. Nah, seperti itu ya, itu jenis-jenis nirkabelnya. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan keamanan pentingnya. Nah, keamanan pentingnya ancaman sniffing, hacking, DOS, reggae access point, protokol web tidak disarankan, WPA 2 direkomendasikan, dan WPA 3 terbaru. Nah, lalu ada praktik terbaik, yaitu ganti password, default, aktifkan enkripsi, sembunyikan SSID, aktifkan filter MAC address, gunakan firewall, update firmware, dan gunakan VPN di jaringan publik. Nah, itu ada keamanan pentingnya ya. Nah, lalu ada tren masa depan jaringan nirkabel. Wi-Fi 6 dan 6E itu memanfaatkan spektrum frekuensi 6 GHz untuk meningkatkan kecepatan
dan ada 5 GB menawarkan kecepatan tinggi. Nah, lalu ada network jaringan nirkabel yang terdiri dari beberapa node yang saling terhubung. Lalu ada LiFi, Light Fidelity, teknologi nirkabel yang menggunakan cahaya sebagai media transmisi data. Nah, lalu ada kesimpulannya. Apa sih jaringan? Jaringan nirkabel itu telah menjadikan bagian integrasi dari kehidupan modern, menawarkan kemudahan, fleksibilitas, dan mobilitas. Nah, itu penjelasan tentang jaringan tanpa kabel. Nah, itu penjelasan tentang jaringan tanpa kabel. Sekian penjelasan dari aku. Mohon maaf ada kekurangan atau perkataan yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.